Anwar Usman kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Adik ipar Presiden Jokowi ini terpilih melalui rapat pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi dengan metode pemungutan suara yang dilakukan 3 kali. Pada pemungutan suara pertama, Anwar Usman dan pesaingnya Arief Hidayat memperoleh suara imbang, yakni 4 suara dan 1 suara tidak sah. Pada pemungutan suara ketiga, Anwar Usman memperoleh 5 suara. Dengan demikian, Anwar Usman sah terpilih menjadi Ketua MK, sementara Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua MK. Kami berharap memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu kami berdua dalam memajukan demokrasi, dalam memajukan Mahkamah Konstitusi secara umum. Apapun yang diberikan oleh rekan-rekan media, catatan, kritis, atau yang pahit sekalipun, bagi kami berdua akan menjadi obat. Anwar Usman dan Saldi Isra akan dilantik pada Senin 20 Maret 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Kembali terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK dinilai menjadi sumbu yang rentan memantik konflik kepentingan. Pada Juni 2022, masyarakat diingatan Anwar Usman memilih mundur dari jabatan Ketua MK setelah meminang adik kandung Presiden Jokowi, Ida Yati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Pemanggilan sejumlah menteri oleh Jokowi ini untuk membahas sejumlah isu strategis terkait ketahanan pangan, perdagangan, hingga thrifting atau bisnis baju bekas yang dinilai merugikan industri tanah air. Ya, kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat berikan laporan, karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama, bekas itu bahaya, bisa jamur, ya namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Gitu. Jadi harus kita bersama. Prioritas kalau yang paling dekat ya, kalau yang dimaksud prioritas itu yang paling mendesak ya sepak bola untuk U20. Ya. Ini kan ada desakan timnas Israel katanya jangan datang ke Indonesia, ini bagaimana Pak dari PLT sendiri? Belum saya bicarakan secara mendalam karena itu berkaitan dengan domainnya Ibu Menteri Luar Negeri. Isu kelangkaan pupuk yang kerap dikeluhkan petani turut menjadi teguran Jokowi kepada Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, pada 9 Maret 2023, Jokowi mengaku menerima banyak keluhan terkait harga dan ketersediaan pupuk dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Panyubangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara merangkak naik mendekati bulan Ramadan yang tinggal sepekan lagi. Kenaikan harga terjadi hampir pada semua komoditi termasuk bawang merah dan bawang putih. Harga bawang merah kini dijual Rp40.000 per kilogramnya atau naik Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang mengaku tidak mau menambah stok bawang karena khawatir terjadi gejolak harga hingga memilih menghabiskan stok bawang merah meski sebagian sudah hampir busuk. 1 bulan ini, terus harganya naik terus. Kalau harganya mahal, kenapa rupanya? Nggak laku. Akibat naiknya harga ini, pedagang mengaku turun omset akibat imbas dari menurunnya daya beli masyarakat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemerintah pusat menganugerahkan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC kepada pemerintah Kota Semarang. Penghargaan diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Wali Kota Perempuan pertama Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, di Balai Sudirman, Jakarta. Kota Semarang menjadi salah satu yang tertinggi dalam capaian UHC hingga Maret 2023, angkanya mencapai 99,2%. Kami menganggarkan cukup banyak untuk
jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang, sehingga pada tahun sekarang ini pemerintah Kota Semarang menganggarkan sekitar 47 miliar dan kemudian nanti pada di perubahan ditambah dengan 14 miliar. Tapi ini adalah bentuk satu komitmen kami bahwa ini merupakan dedicated untuk program visi misi di dalam pemerintah Kota Semarang. Penyerahan penghargaan UHC bagi 344 pemerintah daerah juga disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Suasana haru menyelimuti rumah duka Nani Wijaya di kawasan Taman Besaki, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pelayat terus berdatangan di rumah duka untuk memberikan salam terakhir kepada almarhumah Nani Wijaya. Nani Wijaya berpulang dini hari tadi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan dengan usia 78 tahun. Sebelumnya Nani Wijaya divonis penyakit kanker dan dirawat di rumah sakit pada awal tahun 2022. Selama setahun, Nani Wijaya melawan penyakitnya. Mendiang Nani Wijaya dimakamkan di tempat pemakaman umum Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Nah sekarang, alhamdulillah, kita ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergilah dia dengan baik. Kan pembantunya kali, Tika, lu salah lihat kali. Selama karirnya, Nani Wijaya dikenal melakoni peran pembantu dalam berbagai sitkom, sinetron, dan film. Rentetan film yang berhasil dibintangi Nani Wijaya diantaranya Sidul Anak Betawi, Gara-gara Janda Kaya, Catatan Si Boy, Si Cecep, Tukang Bubur Naik Haji, dan masih banyak lagi. Namanya semakin dikenal masyarakat ketika melakoni peran emak dalam sitkom Bajai Pacuri. Berkat totalitas aktingnya, Nani Wijaya meraih beragam penghargaan. Di balik prestasinya dalam dunia akting, News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Sekarang saya tanya, Dr.
tulis nggak? Siapa yang mau nulis di sini? Saya tanya juga. Sekarang Pemilik mobil ini tak terima saat kendaraannya yang terparkir di atas saluran air di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia parkir liar. tulis pakai plat. Tulis. Dengan nada lantang, pria ini bersikeras menolak kendaraannya diderek paksa karena berdalih tidak adanya larangan tertulis di lokasi tersebut. Amukan pria ini memicu kemarahan petugas hingga aksi adu mulut dan nyaris baku hantam tak terhindarkan. Namun usahanya sia-sia karena petugas tetap menderek mobil miliknya. Belum kau lahir di Sub, saya udah tahu. Tetap kita lakukan dengan secara humanis walaupun ya kasar ya pada petugas, tetap kita lakukan secara humanis. Tetap kita lakukan penindakan juga. Kalau kita udah kasih rambu kayak biru tuh sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Itu juga di saluran air. Nah, nggak ada undang-undangnya dan peraturan gubernurnya ada. Dalam razia ini, petugas berhasil menjaring 5 unit kendaraan yang parkir sembarangan. Selanjutnya, seluruh kendaraan ini dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Dikaitkan dan disebut menjadi pembisik Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Sosok APA akhirnya muncul di Polda Metro Jaya hari ini. APA datang ke Polda dengan tujuan melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG tentang pencemaran nama baik. Amanda, APA ini tidak pernah kenal dengan AG. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin. Tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan penyemaran nama baik. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyampaikan hingga hari ini masih melakukan pendalaman terhadap psikologi kedua tersangka, termasuk alasan niat jahat dalam penganiayaan tersebut. Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka. Yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL. Ya, untuk Apsifor nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik. Ya. Jadi rekan-rekan perlu ketahui psikologi forensik ini kan merupakan suatu ahli expert ya dalam sains terbaru khususnya terkait dengan proses penegakan hukum. Polda Metro Jaya melakukan perpanjangan masa tahanan dan tengah melengkapi berkas perkara kasus ini sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Iya. Nggak takut gua anak orang mati. Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas saat malam kejadian yang terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pratama Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Sebelumnya, memang pihak kepolisian merencanakan 23 adegan yang diperagakan. Namun dalam pelaksanaannya, sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini sebagaimana peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Tak ketinggalan adegan Mario berselebrasi ala pesepak bola Ronaldo usai menganiaya David. Rekonstruksi ini digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka.
Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video itu ada adegan yang terpotong, tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Tak hanya para tersangka, sejumlah saksi juga turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini, yaitu N dan R selaku pemilik rumah terjadinya penganiayaan. Tak lupa mobil Rubicon milik Mario Dandi yang digunakan saat kejadian pun turut dihadirkan dan terparkir di TKP saat rekonstruksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 terdakwa divonis bebas, sementara 1 terdakwa divonis 1,5 tahun penjara. Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa tragedi Kanjuruhan AKP Bambang Sidik Ahmadi, mantan Kasat Samapta Polres Malang, dan Wahyu Setio Pranoto, mantan Kabak Ops Polres Malang. Keduanya tidak terbukti secara sah bersalah dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga jaksa penuntut umum. Sebelumnya mereka dituntut jaksa masing-masing 3 tahun penjara. Sementara itu terdakwa X dan Ki Brimob Hasdarman divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 3 tahun penjara. Setelah terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang dinyatakan bebas oleh majelis hakim, kali ini terdakwa Kanjuruhan Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kapakop Polres Malang juga divonis bebas oleh Ketua Majelis Hakim yang tadi sudah disidangkan dengan agenda pembacaan vonis. Dalam amar pembacaan putusan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Abu Ahmad Sidik Amsyah menilai bahwa terdakwa Wahyu Setio Pranoto juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Begitu, Devi. Ada keberatan atau apakah terdakwa ini akan mengajukan banding atas vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim? Terdakwa melalui penasihat hukumnya pikir-pikir dan juga vonis bebas ini mematahkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa ex Kabak Ops Polres Malang ini dengan tuntutan 3 tahun penjara. Atas vonis bebas ini langsung diterima oleh pihak seluruh tim dari kuasa hukum yang diketuai oleh AKBP Nurul. Begitu, Devi. Sementara sebelumnya AKP Bambang Sidik Kasat Samapta Polres Malang ini juga divonis bebas pula, sedangkan terdakwa AKP Hasdarmawan dan Ki Brimob Polda Jawa Timur divonis selama 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. You want to steal money? You want to steal money? Seorang warga negara asing membentak dan melawan petugas kepolisian saat dihentikan akibat tidak memakai helm saat melintas di Jalan Raya Catus Pata Ubud kemarin. WNA tersebut bahkan berani melawan dan melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati, polisi yang saat itu menghentikannya. Padahal pihak kepolisian hanya menegur mengenai penggunaan helm dan memintanya menunjukkan surat-surat kendaraan. Don't stop the Balinese people with no help. All people don't many talk. No help. Tidak help the Balinese people, tapi expect under mau uang. No. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya WNA tersebut menunjukkan surat-surat kendaraannya. Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mengendarai motor tanpa menggunakan helm, termasuk terhadap turis asing yang tidak tertib aturan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Terbuka untuk wisatawan, kami membuka pintu selebar-lebarnya dengan harapan mereka bisa menikmati keindahan Bali, keramah tamahan masyarakatnya. Tapi sepanjang perjalanan waktu ya ada banyak yang mungkin merasa sangat nyaman di Bali dan merasa Bali menjadi rumah mereka, and they getting it too comfortable. Dan kemudian terjadilah pelanggaran-pelanggaran bukan hanya dari sisi izin tinggal dan keimigrasian, akan tetapi mereka juga sudah mulai melanggar aturan-aturan secara kesusilaan, baik itu bertindak tanduk di jalanan seperti yang dilakukan oleh WNA yang ada di layar ini, bagaimana si WNA ini mengaccuse ya, menjudge pihak kepolisian dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak sopan. Dan di saat yang sama juga WNA ini karena merasa bahwa Bali adalah menjadi rumah masa depan mereka memutuskan, oh, ada peluang nih untuk melakukan usaha, ada peluang nih untuk bikin bisnis, ada peluang nih untuk bekerja di sini. Dan itu mereka lakukan, dan hari ini kita melihat pelanggaran-pelanggaran itu secara masif dan kemudian akhirnya beritanya kemana-mana, menyebar ke seluruh Indonesia, dan ini sangat-sangat melukai pariwisata Indonesia itu sendiri dan juga sangat-sangat merugikan masyarakat Indonesia dan Bali pada khususnya. Baik, Mbak Niluh, adakah dampak yang dirasakan oleh warga lokal khususnya dari perilaku-perilaku warga negara asing yang memang akhir-akhir ini juga meresahkan, Mbak? Kami sangat mengalami, sangat terdampak dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dari WNA ini. Satu, misalnya pada saat WNA tersebut misalnya melanggar aturan ketatasusiliaan di Pulau Bali, itu secara adat, secara agama kami harus melakukan upacara ritual pembersihan, yaitu misalnya mecaru. Jika ada misalnya, Pak D, jika ada misalnya kemudian misalnya WNA yang melanggar aturan lalu lintas, mengalami kecelakaan atau mungkin hingga kehilangan nyawa misalnya, itu kami yang harus melakukan upacara tersebut, dan itu biayanya tidak kecil. Nah, itu hanya dari satu sisi pelanggaran yang mereka lakukan dan sangat merugikan kami masyarakat Bali. Dan kedua, untuk misalnya pelanggaran-pelanggaran dari segi ketenaga kerjaan dan juga bagaimana mereka membuat usaha di Bali tanpa izin yang resmi, tanpa izin yang legal, itu akan sangat mematikan perekonomian masyarakat Bali. Mereka telah menutup periuk-periuk nasinya rakyat Bali. Mereka menutup kemungkinan ataupun possibility untuk rakyat Bali itu untuk sejahtera di tanah kelahirannya sendiri. Dan ini kami harapkan tindakan tegas dan sudah dilaksanakan oleh pihak imigrasi dan juga oleh pihak Kementerian Pariwisata dan juga kepolisian. Akan tetapi kita harus mensosialisasikan undang-undang yang sudah ada
merevisinya sesuai dengan perkembangan yang ada hari ini agar tidak mereka beralasan menggunakan satu jenis visa akan tetapi bisa melakukan 20 atau 30 jenis pekerjaan yang berbeda. Jadi bagaimana misalnya profesi misalnya chef, fotografer, performer atau penari misalnya, atau penyanyi, atau misalnya model, atau misalnya pelukis, atau misalnya ahli tato, ataupun misalnya ahli kapang rambut dan lain sebagainya, bahkan profesi dokter, profesi guide, tour guide, profesi supir, begitu banyak profesi-profesi, bahkan profesi ahli keagamaan pun mereka ambil alih. Ini di mana letak undang-undangnya, di mana letak aturannya? Jika itu sudah ada dan siap untuk disosialisasikan, kami masyarakat Bali, Mbok Nilu Jelantik akan dengan sangat intens menemani pihak pemerintah untuk mensosialisasikannya, untuk menyampaikannya kepada para wisatawan bahwa Bali bukan rumah mereka, tapi Bali adalah tempat pulau yang indah yang memberikan mereka rumah. Jadi don't take it for granted. Karena kami tidak dengan bercanda mengatakannya seperti itu. Jadi tolong agar menghormati juga apa yang menjadi hak rakyat Bali, dan agar aturan-aturan yang telah diterapkan kami tetap akan menemani para pemegang kebijakan. Seperti tadi aku lihat ini ada mobil yang plat mobilnya ini diganti-ganti seperti ini dengan tidak mentaati aturan, dan juga bagaimana pengendara-pengendara di jalanan naik motor dengan cara yang sangat-sangat nyeleneh, itulah yang harus ditindak. Nih seperti tadi nih WNA nih, dia komplain nih dengan ayam yang berkokok gitu kan. Ya kalau gitu sekalian aja komplain kenapa matahari terbit di ufuk timur kan, di Pantai Sanur gitu misalnya kan. Jadi please gitu loh, please when you are in Rome, do as the Romans do. Di mana bumi kamu pijak, di sana langit kamu junjung, dan taat aturan itu adalah sebuah keharusan. Kami sebagai warga Indonesia, kami mentaati aturan pada saat kami berada di negara kami sendiri, pada saat kami berada di negara orang. Itulah yang harusnya dilakukan oleh para wisatawan WNA ini, dan kita bisa mewujudkan Bali yang aman dan nyaman bagi semua. Baik, Mbok Nilu, artinya apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sudah on the track ya, Mbok Nilu. Apakah masih ada lagi yang harus dilakukan barangkali oleh aparat terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh WNA? Akan tetap kerja keras dari pihak institusi terkait sangat-sangat kami perlukan, karena kami tidak bisa misalnya melakukan penindakan karena kami bukan pihak yang berwajib. Kami juga tidak bisa misalnya menggerbek WNA yang kami duga melakukan kegiatan usaha ataupun bekerja karena kami bukan pihak keimigrasian. Akan tetapi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan, diperjuangkan oleh pihak institusi ini. Dan masukan dari kami adalah untuk menambah lagi personel di daerah-daerah, di tempat-tempat tujuan wisata yang memang di mana wisatawan asing itu terkonsentrasi, dan bisa menyediakan mungkin 1 atau 2 orang yang menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh pihak wisatawan tersebut. Dan yang paling penting sekali adalah aturan mendasarnya. Jadi bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bisa memberikan sebuah aturan, the do and the don'ts. Bali Tourism, the do and the don'ts itu mulai dari pintu kedatangan di airport masing-masing di mana WNA itu datang. Jadi the do and the don'ts itu sudah harus mereka download di HP mereka, dan mereka akan tahu kalau saya melanggar ini konsekuensinya. Nah, sekarang sudah banyak dari mereka sudah ada di Bali. Nah, ini sudah harus dilakukan pemeriksaan, penindakan, penertiban secara menyeluruh. Dan hari ini kami dihadapkan dengan sebuah wacana di mana para WNA itu dilarang untuk menyewa sepeda motor. Ataupun menaiki sepeda motor. Nah, menurut Mbok Nilu secara pribadi, wacana aturan tersebut sangat-sangat tidak tepat sasaran. Karena kita ingin menertibkan WNA yang tidak disiplin, WNA yang menjalankan usaha persewaan motor itu sendiri. Jadi tolong agar aturan itu dibuat tepat sasaran. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Korban banjir, krisis air bersih dan listrik. Jembatan gantung diterjang banjir. Sambung pucuk kopi, tingkatkan hasil panen petani. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Krisis air bersih dan listrik menghantui warga korban banjir bandang di Desa Lubuk Selo, Kecamatan Pulau Punang, Kabupaten Lahat. Untuk membersihkan rumah dan perabot yang terkena banjir, warga menggunakan air keruh seadanya. Bahkan aktivitas warga juga belum normal karena aliran listrik masih padam. Sebanyak 150 kepala keluarga di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat mengalami krisis air bersih dan pemadaman listrik. Akibat desa mereka diterjang banjir bandang pada pekan lalu. Menurut warga, pemadaman listrik terjadi karena hampir seluruh instalasi induk rusak. Meteran listrik hanyut dan kabel yang masih berserakan. Sedangkan air yang biasanya menggunakan sumur dan PDAM desa juga rusak. Sumur tertimbun lumpur dan instalasi air hilang. Baik saluran induk dan saluran rumah tangga hanyut tak tersisa. Dari hari pertama kejadian itu, Pak. Berapa hari? Kamis, 6 hari, Pak. 6 hari. Tapi banyak tiang listrik yang patah sini, Pak. 3, ya. Sudah ditanam baru, Pak. Nah, sudah. Ya. Tapi memang belum hidup listriknya. Apa? Listriknya belum hidup, belum nyala. Belum nyala. Harapan kita, Pak, pengen cepat hidup, Pak, ya, listriknya. Cepatnya diurus. Di rumah cuman, Pak, butuhan air bersih. Air bersih kalau sekarang ini tidak ada bantuan sekarang ini. Kalau selama ini warga di Lubuk Sepang ini pakai apa air bersihnya, Pak? Dibantu minuman. Enggak saat normal, Pak, maksudnya. Oh, saat normal kami pakai pam sama sumur. Pam desa, ya. Kondisinya bagaimana instalasi dan sumur, Pak? Sekarang rusak, Pak. Guna untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga hanya mengandalkan air bantuan dari truk tangki air yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat dengan kapasitas sangat terbatas. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir bandang yang melanda pekan lalu menyisakan kerusakan pada jembatan gantung Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosopoe Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. PJ Bupati Oku Teddy Melwansah meninjau langsung jembatan gantung Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosopoe Rayap, Ogan Komering Ulu, yang sebelumnya diterjang luapan sungai desa setempat. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun. Dari hasil pantauan di lokasi, PJ Bupati Oku mengungkapkan jika saat ini jembatan tersebut mengalami sejumlah kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan segera. Menurutnya, dalam waktu cepat, Dinas PU akan menarik seling jembatan agar badan jembatan naik sehingga bisa menghindari luapan sungai. Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah Kabupaten Oku tahun ini akan membangunkan jembatan permanen. Jembatan tersebut akan dibangun tahun ini. Karena ada luapan air dari sungai, sehingga jembatan gantung itu sudah air itu sudah sampai ke jembatan gantung, sehingga hantaman dari sungai membawa sampah itu mempercepat terjadi pergeseran dari jembatan gantung ini. Nah, namun alhamdulillah tadi sudah agak surut kembali dan teman-teman PU juga sudah
akan melakukan upaya-upaya antara lain akan menarik seling itu ya, supaya jembatan agak tinggi. Jadi ke depan itu kebenaran tahun ini sudah ada anggaran untuk pembangunan bendung permanen. Tapi mengingat anggaran yang tidak terlalu besar, mungkin baru cukup untuk bangunan bawah. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, ratusan guru honorer SD dan SMP P3K Prioritas serta TK mendatangi rumah dinas Bupati Oku untuk mengadukan terkait dengan status nasib mereka. Para honorer ini tak kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nasib yang kunjung tak menentu, ratusan guru honorer P3K Prioritas di lingkungan Dinas Pendidikan Oku yang masuk dalam prioritas P1, P2, dan P3 mendatangi pejabat Bupati Oku Teddy Melwansyah. Mereka ingin mengadukan nasib guru prioritas P3K agar mendapat formasi untuk menjadi ASN melalui jalur PK3. Para guru yang hadir diterima langsung oleh Teddy Melwansyah dan diajak berdialog mencari solusi terbaik. Dalam dialog itu, perwakilan guru menyampaikan tenaga guru P2 dan P3 sudah berkoordinasi dan melakukan pertemuan terkait adanya pengumuman dari PKN yang lulus. Dengan kondisi ini, otomatis saat ini guru P2 dan P3 belum ada kategori penempatan. Kami menjadwalkan dengan Pemda Oku untuk menyampaikan aspirasi kami sehingga P2 P3 ini mendapatkan formasi ke depannya. Artinya kami P2 dan P3 ini berharap kepada Pemda Oku untuk tahun 2023 ini tidak mengambil kategori-kategori lain kecuali P2 P3 ini untuk diangkat menjadi ASN P3K ke depannya seperti itu. Ada sebanyak 232 orang guru P2 dan P3 yang terdiri dari guru SD dan SMP sudah dinyatakan lulus dan mendapat nilai serta observasi, serta telah melakukan tahapan, tinggal menunggu SK serta tidak perlu ikut tes lagi. Mereka mendapat prioritas untuk menjadi ASN melalui jalur P3K. Memang kewenangan ini bukan kewenangan dari Pemkab Oku, ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Tapi kita akan berjuang bersama-sama. Tadi sudah kami perintahkan OPD terkait sore ini berangkat ke Jakarta membawa surat kami untuk bagaimana ke depan mereka dapat prioritas, dan yang paling penting kita mendapat informasi yang cukup untuk menempatkan mereka di tahun 2023. Memang ada 16 orang tadi itu dinyatakan dari Kemendikbud tidak ada tempat penempatan mereka. Tapi sudah disampaikan dari kementerian bahwa mereka itu bukan berarti tidak ada penempatan langsung hilang dari tanda, mereka tetap ada dan tetap terkunci. Mereka itu sudah menjadi prioritas di tahun 2023 ini. Tapi kalaupun prioritas mereka masih tetap ikut tes atau gimana Pak? Nah kalau itu kewenangan ranahnya dari Kemendikbud ya. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Mantan pegawai PT Sampurna tuntut keadilan. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, dipecat sepihak tanpa tahu kesalahannya. 2 karyawan meja hijaukan PT HM Sampurna Tbk. 2 karyawan menggugat ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang meminta dipekerjakan kembali agar tetap dapat menafkahi keluarga. PT HM Sampurna Tbk digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial karena diduga telah melakukan pemecatan secara sepihak terhadap 2 orang karyawannya bernama Denny Prasanto dan Andra Desprian. Dari dalam berkas jawaban, pihak tergugat menyatakan masih dalam putusannya, yakni menolak gugatan penggugat, tetap memutus hubungan kerja kedua penggugat dan membebankan biaya perkara kedua penggugat. Usai persidangan, Andra Desprian, salah satu penggugat, telah bekerja selama 8 tahun menceritakan permasalahan ini terjadi pada tahun 2021. Saat itu, ia bersama rekannya di PHK diduga sepihak oleh pihak tergugat PT HM Sampurna Tbk. Menurut ia, telah bekerja sebagaimana mestinya, tidak ada pelanggaran apapun terhadap kinerja, bahkan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Kalau saya sudah berkeluarga, anak saya 2, ya memang selama ini mungkin karena sebelumnya saya itu dinasnya di luar kota. Anak saya itu jarang ketemu saya pergi Senin, pulang Jumat, tapi sekarang ya di rumah terus. Tapi memang yang memang agak saya rasakan itu kan pasti gugatan yang diajukan ke Sampurna. Itu jawabannya nanti selanjutnya dijawab sama Maaf, untuk alasan sendiri ini mem-PHK itu sendiri gimana Mbak karyawannya? Selanjutnya, persidangan gugatan perselisihan hubungan industrial dilanjutkan 2 pekan ke depan dalam agenda reflik. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemerintah bersama dengan operator penyiaran televisi akan membagikan 77.000 alat set-top box diperuntukkan untuk 4 daerah di wilayah siaran Sumsel 1. Hal ini sebagai bentuk persiapan sebelum dilakukan analog switch off atau ASO 20 Maret mendatang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 90% dari total 77.000 set-top box sudah dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Sumsel, namun saat ini baru mencapai 75%. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan operator penyiaran akan melakukan beberapa cara untuk dapat memenuhi target sebesar 90% tersebut. Di antaranya melalui sistem door-to-door, yakni petugas mendatangi masyarakat langsung ke rumah, dan sistem pooling, yakni seluruh masyarakat yang terdata dikumpulkan di satu tempat yang kemudian langsung dibagikan set-top box tersebut. Apabila pada tanggal 20 Maret 2023 target dari 90% tersebut belum juga tercapai, maka ASO akan tetap dilakukan bersamaan dengan pembagian set-top box. Staf Sus Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken menegaskan, selain pembagian gratis, ia meminta kepada masyarakat mampu untuk berpartisipasi dengan membeli set-top box berhologram dan bersertifikat. Kepada para jurnalis, media, semuanya, kami mohon bantuannya untuk bisa mensosialisasikan khususnya di Sumatera Selatan yang tanggal 20 Maret ini akan dihentikan.
menyaksikan siaran TV analog. Kami informasikan untuk pendistribusian set-top box dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia serta provider MUX ini sudah dilaksanakan untuk wilayah layanan siaran Sumsel 1 yang terdiri dari Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir. Secara nasional, pemerintah telah membagikan hingga 5,6 juta set-top box kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia, dengan pembagian dari pemerintah sebanyak 1,3 juta dan swasta 4,3 juta set-top box. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati sangat bangga dan antusias mendukung kemajuan perempuan di Kabupaten Banyuasin. Keberhasilan ibu rumah tangga di tempat ini mampu mendukung ekonomi keluarga. Budidaya jamur tiram menjadi salah satu bidang usaha yang ditekuni oleh kelompok ibu rumah tangga yang bernaung di Koperasi BMT Transmekarsari Mandiri, kawasan Transmigrasi Telang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Tumbuhan yang mengandung protein, air kalori, karbohidrat, zat besi, kalsium, vitamin B1, B2, C, dan beberapa kandungan gizi lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Usaha budidaya jenis tumbuhan jenis jamur kayu yang dapat tumbuh subur di kandungan substrat seperti kompos serbuk gergaji kayu, ampas tebu atau sekam yang dikemas dalam kantung plastik dan ditempatkan pada ruangan sejuk dan lembab pada suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Kreativitas warga di sini sangat diapresiasi oleh Menteri PPA karena sangat membantu pertumbuhan ekonomi bagi warga saat berkunjung di kawasan Trans Telang Tanjung Lago Banyuasin. Itu yang luar biasa, kami sampaikan terima kasih luar biasa semangat ibu-ibunya, minimal modal semangat dulu, mereka inovasi pergerakan usahanya cukup signifikan kita lihat. Nah, apa yang menjadi kendala mereka untuk bisa menghasilkan baik produksi yang lebih cepat, berkualitas, demikian juga berkaitan dengan pemasaran, nanti kami akan diskusikan dengan Kementerian Lembaga terkait. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka ingin melihat di daerah transmigrasi bagaimana kondisi ibu-ibu, bagaimana kondisi anak-anak. Alhamdulillah, Bu Menteri sangat puas sekali, banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu, dan ini sebuah hal yang sangat positif untuk memberikan semangat bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus mendukung geliat UMKM warga demi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sambung pucuk kopi tingkatkan hasil panen petani. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah Semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar BIMTEK Satuan Pendidikan Aman Bencana tahun 2023. Ke depan akan bersinergi dengan dunia pendidikan, bangun pemahaman bencana mulai dari pelajar, dan ke depan program ini akan masuk pada kurikulum pendidikan. Cuaca ekstrim beberapa bulan belakang berimbas banyaknya daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami musibah bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Dari kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar BIMTEK Satuan Pendidikan Aman Bencana tahun 2023. Pada BIMTEK ini, BPBD akan melibatkan peran serta dunia pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya untuk memberikan edukasi serta pemahaman akan bencana, mulai dari faktor penyebab bencana, bagaimana cara mengatasi bencana, dan bagaimana cara mengatasi akibat dari bencana. Bahkan ke depan program ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Bagaimana kita mengatasi akibat daripada bencana itu sendiri, ini perlu kita lakukan bersama. Nah, sebab itu kami mengajak kita semua dari Dinas Pendidikan seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh stakeholder. Ini mari kita bersama-sama untuk mengenal bagaimana kita mengatasi memitigasi bencana agar tidak menjadi lebih besar dan lebih luas lagi. Dengan sinergi dan peran serta dari banyak pihak, Provinsi Sumatera Selatan akan mampu menghadapi serta melewati musibah yang terjadi akibat fenomena alam tersebut. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mensosialisasikan gerakan 1 juta sambung pucuk stek kopi kepada kelompok tani di wilayah Kota Pagar Alam. Sambung pucuk kopi dapat meningkatkan hasil panen petani hingga mencapai 300%. Kegiatan Sambung Pucuk Stek Kopi Perdana 2023 dihadiri langsung oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, Sekda Kota Pagar Alam Samsul Bahri, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan, Papung 0405 Lahat Mayor Saipudin, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, serta OPD yang ada di Kota Pagar Alam. Wali Kota Pagar Alam memberikan secara simbolis bantuan peralatan stek kopi kepada kelompok tani. Dengan program pemerintah Sambung Pucuk Kopi yang diterima oleh petani, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Program Sambung Pucuk Stek Kopi merupakan program unggulan pemerintah yang sangat membantu petani kopi di Kota Pagar Alam. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan target 5 juta sambung pucuk kopi selesai dilakukan. Perdana untuk rencana 1 juta stek kopi di 2023 dan ini adalah tahun terakhir untuk stek kopi di masa wali kota 2018-2023 dan target kita untuk 5 juta insya Allah, dimana stek ini dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi peningkatan hasil produksi kopi ya. Karena terbukti secara teori kalau steknya benar, pemeliharaannya benar, bisa meningkat sampai 300%. Stek kopi ini adalah tahun yang terakhir di masa kepemimpinan Bapak Alpian Maskoni. Jadi untuk tahun ini kita tinggal 1 juta stek kopi lagi. Sudah 4 juta sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi yang 1 jutanya di tahun 2022. Meningkatkan produksi dan produktivitas bagi petani kita agar petani kita hidupnya sejahtera. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami berharap semua kelompok tani yang sudah masuk di data simultan akan menerima manfaat dari sambung stek kopi ini. Bantuan stek kopi ini karena kopi ini merupakan sumber kehidupan bagi kami, sebagai mata pencarian kami. Dengan adanya stek kopi ini
kopi itu bertambah, meningkat ke produktivitasnya. Sehingga kami sebagai petani meningkat produktivitas, sehingga pendapatan kami juga meningkat, dan akhirnya kami lebih sejahtera. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam.